Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam semuanya. Hari ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang kutipan dan sistem rujukannya. Kelompok 10 terdiri dari Safa Rahma Oktaviani, saya Bunga Cintiardi, serta Gita Mazi Hondra. Next, next slide, Safa. Pentingnya karya ilmiah dan kutipan. Karya ilmiah adalah bentuk pengabdian untuk menginformasikan ide, argumentasi, atau temuan ilmiah yang isinya berupa pengetahuan yang sahih atau valid. Penulisan karya ilmiah berfungsi sebagai transformasi dan kreasi ilmiah untuk mengubah perilaku individu atau masyarakat. Kutipan dan sistem rujukan adalah aspek penting dalam penulisan karya ilmiah. Kesalahan pengutipan dapat berakibat menjadi plagiat, sehingga karya tulis tidak dapat dipandang ilmiah lagi. Selanjutnya ada Next. definisi dan tujuan kutipan, yaitu definisi kutipan menurut umum. Pinjaman sebuah kalimat atau pendapat dari seseorang atau pengarang, baik tertulis maupun lisan atau media elektronika. Kedua, definisi kutipan menurut Purwodarminta tahun 2003. Pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Dan selanjutnya tujuan kutipan, yaitu satu, sebagai pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan, kedua, sebagai penguat atau pendukung bahasan dan penekanan arti penting dari apa yang dikemukakan penulis yang mengutip, ketiga, sebagai pernyataan penghormatan kepada pemilik pendapat dan pembuktian kebenaran kutipan. Selanjutnya, prinsip-prinsip mengutip. Satu, tidak terlalu banyak mengutip, agar tulisan tersusun menjadi satu himpunan. Kedua, menunjukkan tempat atau asal kutipan agar pembaca dapat menyesuaikan dengan sumber aslinya. Ketiga, diambil seperlunya agar tidak merusak uraian sebenarnya. Keempat, kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. Kelima, penghilangan bagian kutipan diperkenankan asalkan tidak mengubah makna. Dan yang terakhir, pada kutipan langsung, penulis tidak boleh mengubah apapun. Jika menemukan kesalahan atau tidak setuju, dapat memberi tanda titik atau SIC. Next. Berikut merupakan jenis-jenis kutipan. Kutipan itu secara keseluruhan memiliki fungsi untuk menjelaskan definisi ataupun gagasan dari sumber aslinya. Nah, dia terbagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kalimat yang tidak langsung ya. Ini kalau diibaratkan seperti kutipan langsung ini kayak dialog dari seseorang, sedangkan kutipan tidak langsung itu berupa narasi. Kutipan langsung itu ciri-cirinya ada tanda petik, lalu diisi kutipan yang tanpa dipotong dari sumbernya langsung, lalu juga dicantumkan sumber kutipan seperti nomor halaman. Lalu pada kutipan tidak langsung itu dapat memakai kata-kata sendiri dari penulisnya dan bisa juga tanpa tanda petik gitu, opsional. Juga kalau misalkan nggak hafal nomor halaman dari sumber aslinya, bisa cukup mencantumkan nama dari pengarangnya dan tahun terbit. Next slide, Safa. Berikut merupakan sistem rujukan pada catatan ya. Ini digunakan untuk menjaga etika ilmiah dan menghindari tingkatan dari plagiarisme. Terbagi menjadi dua, yaitu catatan kaki footnotes dan catatan belakang yaitu endnotes. Catatan kaki itu pokoknya bedanya tuh kalau footnote berada di halaman yang sama dengan kutipan, bisa digunakan untuk karya makalah maupun artikel ilmiah. Sedangkan kalau catatan belakang itu berada di halaman paling akhir ataupun dari keseluruhan bab pokoknya. Ini mencakup dari semua data maupun informasi dan biasanya endnotes ini digunakan untuk buku maupun novel gitu. Tapi keduanya tetap aja kok fungsinya itu untuk menjelaskan suatu atau beberapa istilah lah, supaya para pembaca lebih mudah untuk memahami maksud dari penulis tersebut. Next slide, Safa. Nah, di sini ada istilah Latin dalam footnotes dan endnotes. Yang pertama ada ibidem. Eh, Terus ada opera citato dan loco citato. Cara membedakannya itu kalau ibidem itu dia mengutip pada sumber yang sama di halaman yang sama. Lalu opera citato itu sumbernya sama, tapi di halaman yang berbeda gitu. Biasanya karena diselingi sama sumber-sumber yang lain. Lalu kalau loco citato itu dia di halaman yang berbeda, tapi memiliki spesifikasi dari halaman yang sumber yang sama, tapi merujuknya tetap ke arah yang telah dijelaskan di halaman sebelumnya gitu. Next slide akan dijelaskan oleh Gita. Sitasi adalah cara memberitahu pembaca bahwa materi atau gagasan dalam karya berasal dari sumber lain dan memberikan informasi untuk menemukan sumber tersebut. Misalnya penulis, judul, penerbit, tanggal, halaman, dan lain-lain. Nah, di sini ada tujuan sitasi. Mengunjungi kejujuran atau intelektual dan menghindari plagiat.
plagiarisme. Kapan perlu sitasi? Setiap kali meminjam kata-kata atau gagasan. Yang pertama, menggunakan tanda kutip. Yang kedua, memparafrase. Yang ketiga, menggunakan ide yang telah diungkapkan orang lain. Yang keempat, membuat referensi khusus dari karya orang lain. Kelima, pekerjaan orang lain sangat penting dalam mengembangkan ide sendiri. Bentar ya, guys. Nah, di sini ada jenis-jenis gaya sitasi populer. Yang pertama, gaya sitasi APA, American Psychological Association. Yang kedua, MLA, Modern Language Association. Ketiga, Chicago, yaitu gaya penulis atau tanggal. Bidang ilmu utama, ilmu sosial dan disiplin lain. Kedua, seni dan humaniora, yaitu studi bahasa Inggris, literatur, dan lain-lain. Ketiga, ilmu fisik dan sosial. Nah, di sini ada informasi wajib dalam teks, nama belakang, penulis, dan tanggal publikasi. Nomor halaman hanya untuk kutipan langsung. Penulisan sitasi bervariasi tergantung jenis sumber. Contoh, Alma, 2016, 2016, Terus di sini ada teknik membuat sitasi. Dua teknik penulisan sitasi. Yang pertama, catatan langsung, yaitu catatan perut atau in-text citation. Ditulis di dalam baris-baris naskah. Kedua, berisi nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman, kecuali untuk artikel jurnal atau media massa atau makalah. Kedua, catatan kaki, footnotes, atau catatan akhir, yaitu endnotes. Ditulis secara terpisah dari naskah. Kedua, catatan kaki di bagian bawah halaman, dipisahkan garis. Ketiga, catatan akhir di bagian akhir tulisan atau bab. Keempat, informasi, nama pengarang atau tidak dibalik, judul penerbit, kota, tahun, dan halaman, kecuali untuk makalah atau artikel. Udah. Terima kasih perhatiannya. Sekian dan terima kasih.